Ittolaktu, hadis yang ke 178. Ittolaktu ningali sapa ingsun alal jannati ing atase swarga. Saya melihat surga, saya mengintip surga. Fawajadtu mongko nemu sapa ingsun aksaro alia ing luwe akeh ahline al jannah. Tak tingali al fuqara ing pira-pira wong kang fakir. Aku melihat surga. Kemudian saya dapati bahwa kebanyakan ahli surga adalah orang fakir. Fakir itu lebih berat daripada miskin. Fakir. Tapi orang fakir itu jangan langsung suudzon sama Allah. Orang miskin jangan langsung suudzon sama Allah. Kalau kita minta enggak langsung dikasih, jangan suudzon sama Allah. Karena terkadang Allah tidak memberi itu adalah hakikat pemberian. Terkadang kita tidak dikasih uang banyak oleh Allah agar kita bisa kerasan di pondok. Kenapa? Kita pinginnya minta uang banyak sama Allah. Ketika dikasih uang banyak beneran, apa kerasan di pondok? Tidak kerasan. Makannya cari yang enak-enak, minumnya cari yang enak-enak, nggak mau tidur di pondok, tidurnya di hotel, akhirnya tidak ngaji. Kalau seumpama kita uangnya orang tuanya terlalu banyak, mungkin kita dibelikan mobil sendiri, motor sendiri. Akhirnya ketika dipondokkan tak pernah, tidak kerasa. Akhirnya kita nggak dapat apa-apa. Karena Allah sayang kepada kita, maka ada hal-hal yang dapat menghalangi kita itu disingkirkan sama Allah. Mobil apa disingkirkan sama Allah. Sehingga kita apa? Bisa tenang, bisa santai. Semakin banyak yang kita urusi, maka semakin sibuk, semakin berkurang kesempatan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang orang berdoa pengen pabriknya banyak. Kalau dikasih pabrik banyak, nggak sempat sholat duha, nggak sempat berjamaah, nggak sempat tahajud. Tapi kalau pabriknya satu, insya Allah masih sempat. Walaupun ada juga sebagian orang yang diberikan rezeki yang banyak, tapi tetap sempat. Pasang manajer satu untuk membawa beberapa pabrik, beliau pagi siang sore selalu di masjid. Kalau anak buahnya punya datang ke masjid. Ada tukang-tukang bersih-bersih di masjid. Oh, ada di sana. Mau apa Pak cari tukang bersih-bersih? Mau minta tanda tangan pabrik yang sana. Ternyata bosnya berkhidmah menjadi pelayan masjid, bahkan ngepel, nyapu, ada damai. Saya lihat ke surga, ternyata kebanyakan ahli surga adalah orang-orang fuqara, orang-orang miskin, karena mereka nggak sibuk, kemudian sempat melakukan ibadah-ibadah yang lain. Dan ketika orang itu fakir, itu mau melakukan kemaksiatan yang macam-macam nggak punya modal, karena melakukan kemaksiatan itu butuh modal. Mau apa? Mau mabuk butuh uang. Nanti Ibrahim Dalik mau booking butuh uang, mau gini butuh uang. Akhirnya dia diselamatkan oleh Allah, tidak sempat melakukan dosa-dosa itu. Akhirnya dia masuk surga lebih cepat. Asalkan nggak banyak sampah. Ridho. Bima qasamahullah. Ridho itu ngomongnya gampang, tapi prakteknya sulit. Bilangnya raditu billahi robba, tapi nangis. Kalau raditu billahi robba wa bil Islam, ya udah diucap apa nggak usah nangis. Senang. Nah, kebanyakan
orang ahli surga adalah orang-orang fakir. Makanya orang-orang ini nanti berhak punya syafaat. Kalau sampean pengen punya banyak orang yang mensyafaati sampean, datangi orang-orang miskin itu. Datangi orang-orang miskin. Bantu mereka. Mereka pasti ingat nanti ketika di surga. Ya Allah, saya dulu kesulitan, tidak ada yang nolong saya. Saya nggak punya sarung buat sholat, ya Allah, dibelikan sama dia, ya Allah. Mana orangnya sekarang? Saya bisa sholat id pakai sarung baru, dibelikan dia, ya Allah. Saya nggak punya sarung. Akhirnya saya buat sholat 5 waktu, saya buat jumatan, saya buat ngaji. Mana orang ini, ya Allah? Saya bisa sujud padamu karena dia ngasih saya sarung. Angkat dia, ya Allah, disyafaati, naik ke surga. Ada lagi orang yang ngasih nasi bungkus, diangkat. Ada orang yang ngasih kasur, diangkat. Ada yang ngasih bantu-bantu apa, diangkat. Kalau satu orang fakir bisa mensyafaati 70 orang, kalau di kampung ada 70 orang fakir, berapa orang yang tersyafaati? Mestinya kan gitu. Tapi kebanyakan orang nggak mau dekat-dekat orang fakir, takut hartanya katut, pinjam nggak dikembalikan, pinjam. Ngapain baik sama dia? Dia bisa balas apa? Balas doa. Doa itu kalau udah mustajab itu lebih dahsyat daripada apa yang diantarkan orang-orang itu. Oh, saya kalau ngasih dia besok langsung ngasih saya bakso, ngasih gini. Kalau balasan-balasan itu spontan habis. Tapi kalau didoakan pakai doa, dibalas pakai doa, ya Allah berilah dia kesuksesan sampai anak cucunya, ya Allah. Sampai anak cucunya, ya Allah. Itu daripada kolak milih mana? Daripada bakso milih mana? Milih doa yang itu. Itu. Jadi sampai saking hebatnya orang-orang miskin itu Rasulullah berdoa, ya Allah hidupkanlah aku dalam keadaan miskin dan matikanlah aku dalam keadaan miskin dan bangkitkanlah aku dari kubur bersama dengan orang-orang miskin. Tapi miskin itu berat. Watolak tuh orang miskin itu kadang sibuk kerjanya berat. Jadi buruh, jadi apa disuruh-suruh orang. Akhirnya dia nggak sempat sholat duha. Akhirnya dia nggak sempat sholat tahajud karena kecapean tidur langsung sampai subuh. Kata Allah, ya nggak apa-apa, kamu ibadahnya nggak begitu giat, nggak apa-apa. Yang penting fardu-fardunya dilakukan, nggak apa-apa. Saya rela kamu nggak begitu giat ibadah, asalkan kamu rela dengan pemberian saya berupa miskin itu. Kalau kamu rela saya kasih miskin, maka saya rela dengan ibadahmu yang sempat-sempat itu saja. Asalkan yang fardu dilakukan. Jadi orang fakir atau buruh pabrik nggak sempat duha, qobliyah ba'diyah nggak sempat tahajud, ya dimaafkan sama Allah, yang penting jangan sampai. Tapi alangkah baiknya di samping dia itu berat tetap melakukan itu super spesial. Wa talaqtu lan ningali sapa ingsun ala nari ing atase neraka. Kemudian saya melihat neraka. Fa wajatu mangko nuli nemu sapa ingsun aksara ahliya ing luwe akeh ahline annar an-nisaa ing bergerawata. Kemudian saya melihat neraka, ternyata paling banyak penghuni neraka adalah para wanita. Sekarang itu kalau dulu wanita lebih menutup aurat daripada laki-laki. Dulu laki-laki pakai celana pendek, perempuannya pakai long dress. Kalau sekarang enggak. Sekarang itu laki-laki lebih tertutup auratnya daripada wanita. Laki-laki pakai lengan panjang, perempuan pakai jepensi. Laki-laki pakai celana, perempuan pakai rok mini. Nah, ini sekarang
trennya gitu. Makanya terkadang kita itu ditelanjangi melalui fashion, tren baju, sehingga tanpa kita sadari kita beli hal-hal itu, ternyata aurat kita terbuka. Makanya kalau punya saudari, punya anak perempuan harus hati-hati dikontrol itu pakaiannya. Jangan sampai video callan. Jangan sampai video callan nggak pakai kerudung. Nah, terus kenapa perempuan itu juga banyak di neraka? Karena kebanyakan wanita itu mengingkari pemberian suaminya. Kalau sudah marah, emosi, dari mulai dulu menjadi pengantin baru sampai sekarang nggak dikasih apa-apa, nggak dikasih apa-apa. Terus 10 tahun itu makan apa? 10 tahun itu baju dari mana? 10 tahun itu perhiasan dari mana? Minum dari mana? Jadi yang laki-laki dari suaminya. Itu kalau sudah emosi, lupa daratan, mulai dari jadi mantan baru sampai sekarang nggak dikasih. Nah, mengingkari inilah termasuk tidak bersyukur. Kalau kepada suaminya saja tidak bisa bersyukur, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa kepada manusia saja tidak bisa terima kasih, niscaya tidak akan bisa berterima kasih kepada Allah. Manusia yang jelas kelihatan ngasihnya aja dia enggak bisa terima kasih, apalagi Allah. Allah kalau ngasih enggak kelihatan. Rawang riwayat Bukhari Imam Bukhari. Jadi hati-hati wanita-wanita ini. Nah, kita harus dekat sama orang fakir, sering bantu, insya Allah dapat syafaat mereka. Saya ini orang baik, Ustaz, nggak butuh syafaat, saya ini bisa berangkat sendiri. Saya bisa berangkat sendiri. Rawang riwayat Bukhari Imam Bukhari.